Langkah pertama itu memang menakutkan, tapi tanpa langkah tersebut kita itu nggak akan pernah bisa sampai kemanapun. Ya banyak dari kita itu terjebak di langkah pertama, nggak berani melangkah, nggak berani mencoba, dan nggak berani mengejar apapun hal yang kita inginkan. Karena kita takut gitu loh di langkah pertamanya, entah itu takut gagal, takut nggak bisa, merasa belum siap, takut diomongin, dan masih banyak takut lainnya. Yang akhirnya kita tuh menghambat diri kita untuk bisa meraih hal yang kita inginkan. Yang sejatinya padahal kita itu sebenarnya bisa gitu. Tapi karena kita nggak berani melangkah, ya kita nggak akan bisa meraih hal tersebut. Jadi memang langkah pertama ini merupakan hal yang sangat krusial, karena akan membuka pintu dan jalan untuk kita bisa meraih apapun hal yang kita inginkan. Tanpa langkah pertama nggak akan ada langkah ke-10. Tanpa langkah pertama nggak akan ada langkah ke-1000. Jadi memang langkah pertama ini sebagai pembuka jalan untuk diri kita bisa mendekatkan diri ke tujuan kita. Tapi memang langkah pertama ini merupakan langkah yang paling susah. Kenapa? Karena mungkin kita baru memulai gitu loh, baru memulai hal yang baru memulai tantangan baru, sehingga banyak banget hal yang membuat kita nggak yakin sama diri kita sendiri. Yang ujung-ujungnya hal-hal yang kita takutkan itu menghambat diri kita untuk memulai. Yang akhirnya kalau misal kita nggak bisa mengantisipasi hal ini, ya kita akan diam di tempat dan kita nggak akan pernah bisa sampai di tujuan kita sampai kapanpun. Maka dari itu banyak banget yang terjebak di langkah pertama. Mereka memilih untuk nggak memulai hanya karena takut. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita berani melangkah dan memaksakan diri kita, ya banyak hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita takutkan gitu loh. Bahkan mungkin hasilnya akan jauh lebih baik ketika kita berani memulai. Terkadang pikiran kita saja yang hanya ngebatasi diri kita dan nakut-nakutin diri kita untuk nggak memulai. Yaitu karena mungkin terlalu banyak overthinking, terlalu banyak yang dipikirin, dan terlalu banyak yang ditakutkan. Nah ini harus teman-teman sadari dan kalian harus segera antisipasi agar pikiran dan diri kita itu nggak menghambat diri kita untuk memulai. Dan di video ini kita itu akan ngebahas ya mungkin 3 penyebab dan 3 alasan utama kenapa kita itu takut untuk melangkah di langkah yang pertama. Tujuannya untuk teman-teman agar bisa menyadari dan juga bisa mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga teman-teman itu bisa segera melangkah dan berani untuk mencoba dan mengejar impian teman-teman. Ya, banyak dari kita itu nggak berani memulai karena terlalu overthinking untuk memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Sebenarnya bagus ya, kita memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya kita sampai overthinking, sampai berlebihan, inilah akan menjadi sebuah bumerang. Karena kemungkinan terburuk yang kita pikirkan terlalu berlebihan, ini akan memunculkan rasa takut dalam diri kita. Padahal kenyataannya, kemungkinan terburuk itu belum tentu akan terjadi. Bahkan kenyataannya seringkali itu nggak sesuai gitu ya, bahkan lebih baik daripada yang kita takutkan. Nah, ketika kita terlalu memikirkan dan terlalu fokus terhadap kemungkinan terburuk, akhirnya muncullah rasa takut dalam diri kita. Dan rasa takut inilah yang akhirnya akan menghalangi diri kita untuk memulai. Karena kita takut sebelum memulai, jadi kita nggak berani untuk melangkah. Rasa takut yang dalam diri kita itu terlalu berlebihan, karena kita juga terlalu berpikir berlebihan tentang kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Akhirnya kita jadi takut gagal, pesimis sama diri sendiri, dan nggak yakin sama potensi yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita nggak yakin dan pesimis terhadap tujuan dan usaha kita, disinilah bumerang yang kedua. Karena aku percaya ya, kalau misalnya pikiran kita itu bisa mengubah segalanya, secara nggak langsung, bukan secara langsung. Karena dari pikiran kita itu akan mengubah belief atau keyakinan kita. Dari keyakinan ataupun belief itulah akhirnya akan mengubah tindakan dan usaha kita. Jadi lebih maksimal kalau kita optimis. Tapi kalau kita pesimis di awal, kita nggak yakin sama tujuan kita nggak yakin sama diri kita, dan kita nggak yakin sama usaha kita, ya itu udah pasti nanti hasilnya juga pasti akan buruk dan nggak baik gitu loh. Karena kita udah menanamkan dalam diri kita, kalau kita itu misalnya nggak pantas, nggak bisa berhasil, dan kita nggak cukup baik untuk bisa berusaha meraih tujuan kita. Jadi di sini merupakan hal yang nggak baik ya, ketika kita terlalu memikirkan hal kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yang belum tentu akan terjadi juga gitu loh. Karena ini akan memunculkan rasa takut dalam diri kita, dan kemudian dari rasa takut itulah akan mempengaruhi pikiran kita, dan kita akan mulai nggak yakin sama tujuan kita, dan juga mulai meragukan diri kita sendiri. Dan tentu ini akan menjadi sebuah kerugian dan bumerang untuk diri kita sendiri, karena kita jadi nggak bisa untuk meraih hal yang kita inginkan, kita nggak bisa untuk berusaha sebaik mungkin. Padahal ketika kita baru memulai, yang kita butuhkan adalah rasa yakin, rasa optimis dalam diri kita. Karena hal itulah yang akan bisa membakar semangat diri kita. Yang ujung-ujungnya bisa membuat diri kita itu jadi lebih semangat, jadi lebih bisa berusaha sebaik mungkin, dan bisa meraih hal-hal yang memang diinginkan oleh diri kita.
Ya, akhirnya banyak banget yang terjebak di langkah pertama dan gak berani melangkah hanya karena takut gagal. Dan padahal ya kalau misalnya kita telaah gitu loh, ketika kita memilih untuk gak memulai, kita itu udah pasti 100% akan gagal. Tapi kalau misalnya kita coba lihat ya, misalnya kita berani memulai, kita itu punya kesempatan untuk berhasil. Kita itu punya kesempatan 50% untuk berhasil dan 50% untuk gagal. Dan walaupun nantinya kita gagal, kita itu akan mendapatkan pelajaran untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi coba bayangin ketika kita memilih untuk gak memulai, itu udah pasti 100% gagal dan kita nggak dapat pelajaran dan pengalaman untuk melangkah di langkah pertama. Jadi jangan sampai kamu itu terjebak di langkah pertama, jangan sampai kamu itu gagal sebelum melangkah, jangan sampai kamu itu merasa meragukan diri sendiri dan meragukan segala potensi yang ada dalam diri kamu. Karena sekali lagi, pikiran kita itu bisa mengubah segalanya. Ketika kita optimis, maka kita juga akan bisa berusaha semaksimal mungkin. Sebaliknya, ketika kita pesimis dan nggak yakin sama diri kita, ya mungkin kita nggak akan bisa meraih usaha yang maksimal dan ujung-ujungnya kita nggak bisa meraih apapun yang kita inginkan karena kita udah nggak yakin dan pesimis sama diri kita sendiri. Jadi cobalah mulai sekarang paksa diri kamu untuk berani melangkah walaupun dengan langkah yang kecil gitu ya. Paksakan diri kamu untuk melangkah, berani gitu. Karena aku yakin keberanian itu bukanlah melangkah tanpa rasa takut, tapi keberanian adalah tetap melangkah meskipun kita takut. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Ya, poin kedua, kenapa kita itu sering terjebak di langkah pertama, itu karena kita itu selalu menunggu waktu yang tepat. Ya, banyak orang itu menunggu waktu yang tepat. Mau mulai ngonten, nanti deh nunggu punya iPhone dulu, karena ngerasa punya iPhone itu merupakan waktu yang tepat. Pengen mulai YouTube, nanti deh punya mikrofon bagus dulu, karena ngerasa punya mikrofon bagus itu merupakan waktu yang tepat. Tapi nyatanya kalau kita hanya terus menunggu, ya waktu yang tepat itu nggak akan pernah ada. Karena waktu yang tepat itu harus kita ciptakan dan harus kita jemput. Karena aku sendiri yakin kalau waktu yang tepat itu adalah ketika peluang bertemu dengan konsistensi. Dan ini akan ngebuat kita itu berkembang, dan inilah merupakan waktu yang tepat. Jadi rasanya kalau waktu yang tepat kita tunggu di awal ketika baru memulai, ya itu hanyalah akan menunggu hal yang gak akan pernah datang gitu. Dan itu akan hanya menunda kamu untuk memulai. Nanti deh, dan ujung-ujungnya mimpi kamu itu gak akan pernah bisa kamu raih. Karena kamu gak memulai, dan mimpi kamu itu akan tenggelam dan terkubur dalam-dalam dalam diri kamu. Jadi hanya menunggu waktu yang tepat di awal sebelum mulai itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Karena waktu yang tepat itu gak akan pernah datang dan gak akan pernah hadir ke hidupmu kalau kamu sendiri itu nggak berani untuk memulai. Kamu harus memulai terlebih dahulu, baru kamu bisa meraih waktu yang tepat. Baru kamu bisa menciptakan dan menjemput waktu yang tepat tersebut. Jadi coba untuk melangkah terlebih dahulu, siapkan yang perlu disiapkan dan bisa kamu siapkan saat ini. Nah kalau udah, ya udah kamu langsung gas start aja. Nanti sambil kamu mulai, sambil kamu melangkah, sambil kamu siapkan yang belum disiapkan, sambil kamu konsistensi terus dengan usahamu. Dan nanti kalau misalnya ada peluang yang datang dan kamu sudah siap dan sudah konsisten dengan usahamu, itulah waktu yang tepat sebenarnya. Yang akan bisa membuat kamu itu berkembang, jadi lebih baik, yang akan membayar segala usaha kamu selama ini. Jadi janganlah menunggu waktu yang tepat di awal, karena sekali lagi kalau menurutku, waktu yang tepat di awal itu hanyalah menunggu kesia-siaan. Karena waktu yang tepat itu nggak akan datang ke orang yang hanya terus menunggu. Tapi waktu yang tepat itu akan datang ke orang yang mau berusaha secara konsisten mengejar impian. Dan yang terakhir yang paling bikin greget adalah mereka menunda mulai karena mereka ngerasa belum siap. Padahal kenyataannya mereka yang berani memulai dan memaksakan dirinya untuk melangkah di langkah pertama, mereka itu pasti nggak 100% siap. Tapi mereka berani untuk memaksa dirinya untuk memulai walaupun mereka belum 100% siap. Karena mungkin mereka percaya gitu loh, kalau kesiapan itu bukanlah berada di awal ketika kita baru memulai. Tapi kesiapan itu merupakan hasil dari konsistensi usaha kita. Dari konsistensi kita mengupgrade diri kita. Dari konsistensi kita mengembangkan diri kita. Dan dari situlah akhirnya menciptakan sebuah rasa siap. Jadi siap di awal itu merupakan hal yang gak ada juga. Karena ketika kita baru memulai, gak mungkin kita 100% siap. Pasti ada aja rasa enggak siapnya. Tapi ketika kita memaksa diri kita untuk memulai, dan kita konsisten terhadap usaha kita, ya akhirnya akan terbentuk rasa siap. Jadi rasa siap itu nggak ada di awal, tapi merupakan hasil dari usaha kita. Jadi kalau kamu selalu
kasih alasan terhadap diri kamu untuk menunda karena kamu ngerasa belum siap, ya itu hanya alasan kamu aja untuk gak memulai. Karena mungkin kamu takut, karena mungkin kamu gak yakin sama diri kamu, atau mungkin karena kamu itu belum yakin sama impian kamu. Akhirnya kamu ngasih alasan kalau kamu itu belum siap. Ya padahal gak ada juga yang baru mulai itu udah langsung siap gitu, gak ada. Aku yakin banget gak ada yang baru mau mulai gitu loh, tapi mereka udah 100% siap. Ya mungkin mereka 100% siap dengan apa yang bisa disiapkan saat itu. Bukan yang benar-benar siap secara keseluruhannya, tapi 100% siap dengan apa yang bisa mereka siapkan saat itu. Jadi cukup siapkan apa yang kamu siapkan saat itu aja. Kemudian langsung mulai. Dan ketika sambil mulai, sambil kamu usaha secara konsisten, sambil kamu siapkan hal-hal yang mungkin perlu disiapkan untuk nantinya bisa kamu meraih impian kamu. Jadi nggak usah nunggu 100% banget untuk memulai gitu. Nggak usah nunggu 100% siap banget untuk memulai. Karena nggak akan pernah ada. Kita nggak akan pernah siap segalanya ketika baru memulai. Karena ketika baru mulai juga pasti akan ada hal-hal baru yang mungkin kita kelupaan untuk menyiapkannya. Yang mungkin kita belum tahu kalau misalnya kita itu butuh hal tersebut. Pasti ada aja. Jadi nggak ada yang 100% benar-benar siap ketika baru memulai. Karena kesiapan itu hasil dari usaha kita, hasil dari konsistensi kita, dan hasil dari kita mengupgrade diri kita jadi lebih baik. Jadi mulai sekarang jangan kasih alasan lagi untuk belum siap, nunggu mulai karena belum siap, dan selalu nunggu siap untuk memulai. Jangan kasih alasan itu lagi. Karena nyatanya orang-orang yang berani memulai adalah mereka yang memaksa dirinya untuk memulai karena belum siap. Dan mereka menyiapkan hal yang bisa disiapkan saja untuk memulai. Kemudian sambil mereka sempurnakan rasa siapnya, sambil konsistensi memulai dan mengejar apa yang mereka impikan. Oke, jadi itulah 3 alasan yang mungkin menjadi penyebab kita itu terjebak di langkah pertama dan gak berani melangkah, yang akhirnya ngebuat kita itu stuck dan ngerasa hidup itu gak kemana-mana. Ya semoga dengan tadi kita coba ulik 3 alasan tersebut bisa membuat teman-teman itu jadi sadar akan 3 hal itu dan jadi akan bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga bisa membuat teman-teman itu jadi berani untuk melangkah, jadi berani untuk mengejar mimpi kalian dan jadi bisa melangkah di langkah yang pertama. Karena sekali lagi tanpa langkah pertama kita itu nggak akan pernah bisa sampai di langkah 10. Tanpa langkah pertama kita itu nggak akan pernah bisa sampai ke langkah 100. Tanpa langkah pertama, kita itu nggak akan pernah bisa sampai di tujuan kita. Jadi paksakan diri kamu untuk berani melangkah, walaupun mungkin berat dan takut dan nggak siap. Karena keberanian itu bukanlah soal tanpa rasa takut, bukan soal tanpa rasa nggak siap, tapi keberanian adalah tetap melangkah meskipun kita takut dan belum siap. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Share video ini ke teman-teman kalian semua, biar makin banyak yang berani untuk melangkah di langkah pertama. Thanks for watching dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.